Oke, baik. Perkuliahan segera saya mulai. Oke, sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya. Mulai dari TI, Solahuddin Abdul Aziz. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, saya lanjut absen. Solahuddin Abdul Aziz, Hadir, Bu. Ahmad Junaidi, Hadir, Bu. Aji Sabtu Nurfalah, Hadir, Bu. Alexander Galimaka Siregar, Hadir, Bu. Desi Triperwanti, Hadir, Bu. Didi Sapudin, Hadir, Bu. Fatah Fali Hilmi, Fatih Muhammad Salahuddin, Gali Anggoro Mukti, Hadir, Bu. Josafat Pascal Mulyanta, Hadir, Bu. Melkianus Leki, Hadir, Bu. Muhammad Yahya, Hadir, Bu. Muhammad Farhan Setiawan, Hadir, Bu. Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Bu. Raffi Fahadila, Hadir, Bu. Ria Puji Astuti, Hadir, Bu. Sofian Fatkun Najah, Wildani Iyara Rahman, Hadir, Bu. Yuli Widada, Dery Ruduifana, Dery hadir, Bu. Lintang Mangkulangit. Oke, kita lanjut ke SI. Amanda Mardika Saskia, Andrian Marcelino, Hadir, Bu. Delia Mutia Sabrina, Hadir, Bu. Fajar Nursidik, Jalu Aryanugroho, Muhammad Ramlan Dulugani, Hadir, Bu. Muhammad Hikmal Irfansyah, Muhammad Azam Sidki, Nahda Kairunisa, Nurul Susilawati, Hadir, Bu. Putri Diamanda. M. Hikmal hadir, Bu. Siapa, Mas? M. Hikmal. Oke. Widuri Husnul Pratiwi, Hadir, Bu. ya ada yang belum saya absen. Bu, Farhan udah di absen dulu, Bu, ya? Oh, udah, Mas. Oke, makasih. Izin Fatah Fali Hilmi belum di absen. Ada lagi yang belum? Maaf Bu, Nahda Irunisa baru
Join, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah Waalaikumsalam malam Bu. Waalaikumsalam, Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah IT Privasi, Security, dan Risk Management pertemuan ke-11 pada malam hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang IT Risk Managementnya atau manajemen risiko dari sebuah teknologi informasi. Nah, di mana penilaiannya itu dijelaskan bahwa ada standar dan juga kerangka kerja yang bisa memudahkan kita. Nah, untuk pembahasan materi pertemuan ke-11 ini tentang ISO itu sendiri atau International Organization for Standardization. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, sebelum menggunakan kerangka kerja yang ada, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ISO. Jadi, ISO itu dilatar belakangi oleh konteks konsumen, pemerintah, bisnis, tren pasar terkait standarisasi ilmu pengetahuan, pengukuran kualitas, manufaktur, ilmu lingkungan, keselamatan, dan perdagangan. Sejarah ISO itu dimulai dari tahun 1946 ketika delegasi dari 25 negara itu berkumpul di London dalam sebuah pertemuan The Institute of Civil Engineers. Dalam pertemuan tersebut itu diputuskan untuk mendirikan organisasi internasional yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi tingkat internasional dalam unifikasi standar-standar industrial. Adapun tujuan utamanya ialah untuk mengembangkan, menerbitkan standar internasional di berbagai sektor industri, teknologi, dan juga layanan. Untuk tanggal resmi beroperasinya itu pada tanggal 23 Februari 1947 di Jenewa, Swiss. Nah, jadi ISO itu merupakan suatu organisasi non-pemerintahan yang menganggotakan badan standarisasi nasional dari tiap-tiap negara.
ISO berdiri pada tahun 1947 yang merupakan gabungan dari ISA atau International Federation of the National Standardization Association yang didirikan di New York pada tahun 1926 dengan UNSCC atau United Nations Standard Coordinating Committee, yang mana itu didirikan di London tahun 1944. ISO sendiri itu berkantor pusatnya di Jenewa, Swiss, dan beranggotakan 161 badan standarisasi nasional. Dan tiap negara hanya boleh diwakili oleh satu lembaga standarisasi, di mana keanggotaan perorangan mau ataupun perusahaan tidak diperkenankan. Sampai saat ini, ISO telah menerbitkan lebih dari 25.000 standar internasional untuk produk, proses, dan juga manajemen sistemnya. Untuk absen itu sudah dari awal, jadi yang bergabung atau belum bergabung itu misalnya bergabung setelah saya menerangkan, itu akan saya tandai dengan kuning ya karena terlambat. Karena berdasarkan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama itu untuk toleransinya hanya 20 menit. Jadi ISO itu standar internasional yang diadopsi oleh negara yang ada di dunia. Lalu apa itu standar? Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak ataupun pemerintah ataupun keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan standarisasi itu sendiri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memperlakukan, dan juga mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Dalam buku Rule of Standard yang dikeluarkan oleh United Nations Industrial Development Organization, dirumuskan itu ada 10 tujuan standarisasi. Yang pertama itu ada kesesuaian pada tujuan, mampu tukar, pengendalian keanekaragaman, lalu ada kompatibilitas, lalu ada meningkatkan pemberdayaan sumber daya, dan juga meningkatkan komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya itu untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan, lalu untuk pelestarian lingkungan juga, ahli teknologi, dan juga mengurangi hambatan perdagangan. Lalu kita lihat satu persatu untuk tujuan 10 standarisasi. Yang pertama itu kesesuaian pada tujuan. Jadi setiap produk dan proses dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Misalnya itu pekerja proyek mengenakan sepatu pengaman dengan tujuan memperoleh keselamatan kerja karena terlindung dari kontaminasi bahan kimia berbahaya, api, listrik, ataupun tertimpa benda berat. Nah, jadi standar itu menetapkan persyaratan terhadap bahan dan proses produksi sepatu pengaman, serta cara pengujiannya untuk memastikan bahwa kegunaan sepatu pengaman benar-benar sesuai dalam memenuhi tujuannya, yaitu untuk melindungi keselamatan pekerja dari kontaminasi bahan kimia tadi. Nah, sama seperti sepatu pengaman yang memiliki standar untuk memastikan kegunaannya,
Dalam melindungi keselamatan pekerja, manajemen risiko IT pun memiliki standar yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya dalam mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Lalu tujuan standarisasi yang kedua itu mampu tukar atau interchangeability. Di mana mampu tukar ini adalah kesesuaian dua atau lebih proses, produk atau jasa yang saling dapat dipertukarkan untuk menghasilkan kinerja dan daya tahan setara tanpa keharusan melakukan perubahan atau penyesuaian apapun untuk memenuhi kesesuaian tersebut. Melalui penetapan standar, semakin terbuka kemungkinan terwujudnya sejumlah proses, produk, atau jasa dapat saling dipertukarkan. Misalnya ini penetapan standar ukuran pelek pada kendaraan bermotor yang memungkinkan pengguna kendaraan itu mempertukarkan ban dari berbagai merek. Nah, sedangkan untuk kemampuan tukar di bidang IT itu mengacu pada kemampuan berbagai sistem, komponen, atau data untuk bekerjasama dengan mulus tanpa perlu modifikasi ataupun penyesuaian apapun. Contohnya itu penggunaan protokol standar seperti TCP/IP untuk jaringan atau HTTP untuk komunikasi web yang memungkinkan perangkat dan aplikasi berbeda untuk berkomunikasi secara efektif, terlepas dari produsen atau sistem operasinya. Kemampuan tukar ini memfasilitasi pertukaran data dan kolaborasi di seluruh lingkungan IT yang beragam. Lalu tujuan standar yang ketiga itu pengendalian keanekaragaman. Penerapan standar berguna minimalkan perbedaan dan keragaman yang tidak menguntungkan dan tidak diperlukan. Dengan demikian, penerapan standar ini berperan sebagai pengendalian atas keanekaragaman dengan menentukan titik optimum produk menurut aspek ukuran, kandungan, komposisi, rating, dan juga cara kerjanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya. Serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Nah, contohnya itu standar ukuran kertas atau seri A yang diterapkan untuk membatasi keragaman penggunaan kertas surat, lalu kertas kerja, kartu, dan dokumen sehingga itu dapat secara mudah dicetak. Nah, contoh untuk di bidang IT itu memastikan konektivitas dan transfer data antar perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan printer, sehingga memudahkan pengguna untuk menghubungkan dan menggunakan berbagai perangkat. Lalu tujuan standar yang keempat itu ada kompatibilitas, di mana kompatibilitas ini sendiri adalah kesesuaian proses, barang atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contohnya itu pemrosesan data elektronik informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi, dan juga retrieval dalam bentuk pulsa elektronik agar kode tersebut dikenali setiap saat oleh berbagai jenis peranti, maka kode tersebut harus distandarisasi. Standarisasi bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti ataupun subsistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi di antara berbagai sistem yang berbeda. Nah, contoh di IT-nya itu kompatibilitas antar perangkat jaringan dalam menggunakan protokol standar seperti TCP/IP dan Ethernet yang memungkinkan komunikasi yang lancar antar perangkat di jaringan yang berbeda.
Jadi untuk absen itu ada Mas Lintang, ada siapa lagi ya yang belum absen? Saya Bu. Fatih Muhammad. Ya. Ada lagi yang belum? Sofyan Bu. Siapa Mas? Sofyan Bu. Fatkun aja. Iya Bu. Jadi Amanda sudah. Mas Lintang tadi keluar Zoom ya? Oke, baik. Iya Bu, sebenarnya sudah masuk cuma disconnect pas absen. Oke, Mas Lintang sudah. Ada lagi yang belum? Ini kita lanjut ke tujuan standarisasi yang ke-6. Itu ada meningkatkan pemberdayaan sumber daya. Mana pencapaian ekonomi secara menyeluruh dan maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya, itu seperti material, modal, dan juga optimasi pemberdayaan manusia yang merupakan tujuan penting dari standarisasi. Untuk bidang manufaktur itu misalnya ada aspek standarisasi material, komponen, dan juga metode produksi yang dimanfaatkan untuk mengurangi pemrosesan dan juga memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh itu ada konstruksi bangunan sipil itu dalam pencampuran adukan semen, pasir, dan air yang sesuai standar yang dilakukan dengan perbandingan sesuai. Begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai dengan rekomendasi standar dan juga pedoman bangunan. Nah, untuk contoh di bidang IT itu ada cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan akses data, aplikasi, maupun layanan IT melalui internet sehingga meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara global. Lalu tujuan standarisasi yang ke-6 itu ada komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Jadi standar itu juga berperan penting dalam memperlancar komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menetapkan spesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan terhadap produk yang dipesan itu telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar atau mengurangi kesimpang siur bahasa. Contoh sederhananya itu misalnya adanya rambu dan juga marka di jalan atau tanda atau di pintu toilet pada gedung perkantoran untuk menunjukkan peruntukan pengguna toilet. Nah, untuk di bidang IT itu digunakannya standar HTML untuk membangun halaman web yang dapat diakses dan dipahami oleh semua browser. Lalu tujuan yang selanjutnya itu ialah menjaga keamanan, keselamatan, dan juga kesehatan. Standarisasi produk untuk menjamin keamanan,
keselamatan dan juga kesehatan bagi pemakainya. Contohnya itu sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet, lalu juga ada penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna ataupun bahan pengawet dalam pangan. Lalu juga ada penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, lalu juga ada desain setrika listrik, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bidang IT itu adanya penggunaan firewall dan juga perangkat lunak antivirus. Nah, tujuannya itu untuk membantu melindungi komputer dari peretas ataupun virus. Lalu tujuan standarisasi yang selanjutnya itu ialah pelestarian lingkungan. Ini pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting dari standarisasi, di mana fokusnya itu dari kerusakan yang mungkin timbul. Contohnya itu pencemaran produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit terurai, plastik, contohnya, dan juga pengaturan gas emisi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, pelestarian lingkungan hidup ini umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi, dan juga peraturan ataupun persyaratan tertentu. Nah, untuk contoh di bidang IT itu penerapan cloud computing yang memungkinkan perusahaan untuk mengkonsolidasikan infrastruktur IT mereka. Jadi ini dapat menghemat energi dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu tujuan standarisasi yang selanjutnya itu alih teknologi, di mana standar merupakan media terbaik untuk alih teknologi. Karena standar dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada hasil perkembangan dan juga kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengalaman di berbagai bidang. Nah, standarisasi pun berproses secara dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini. Melalui penerapan standar terbuka, penguasaan teknologi terkini tanpa memulai dari nol. Contohnya itu menggunakan API yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain dan juga berbagi data. Jadi hal ini memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dan saling melengkapi. Lalu tujuan standarisasi yang terakhir atau yang ke-10 itu mengurangi hambatan perdagangan. Jadi di era globalisasi, masyarakat internasional itu berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu melalui pembatasan akses pasar terhadap masuknya produk negara lain. Standar yang ada itu nantinya akan mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan. Sedemikian sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang sehat. Pembeli atau konsumen yang yakin bahwa level mutu suatu produk, proses dan jasa telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui. Untuk di bidang IT, contohnya itu menggunakan enskripsi untuk memastikan bahwa data yang ditransmisikan secara online itu aman dari peretas. Hal ini penting untuk perdagangan elektronik dan juga transaksi keuangan online. Lanjut ke materi yang selanjutnya itu standar ISO. Jadi yang tadi itu tujuan standarisasi secara umum. Selanjutnya kita bahas secara lebih spesifik tentang standar ISO. Seperti yang sudah dibahas tadi, kalau standar ISO itu dikembangkan dari berbagai negara dan lembaganya itu mewakili satu negara. Jadi standar ISO dikembangkan oleh komite teknis ataupun proyek yang terdiri dari pakar yang dipinjamkan dari berbagai sektor yang telah meminta standar tersebut dan kemudian itu menggunakannya. Para pakar ini dapat bergabung dengan orang lain yang memiliki pengetahuan berbeda, seperti perwakilan badan pemerintah, laboratorium pengujian, asosiasi konsumen, pemerhati lingkungan, dan sebagainya.
Para pakar ini juga berpartisipasi sebagai delegasi nasional yang dipilih oleh lembaga. Nah, ISO ini telah mengembangkan berbagai standar itu untuk sekarang yang mencangkup berbagai bidang. Yang pertama ada sistem manajemen mutunya, lalu standar untuk sistem manajemen lingkungan, keamanan pangan, keamanan informasi, manajemen energi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, ini manfaat penerapan ISO di perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, lalu meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, meningkatkan efisiensi kegiatan, lalu memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan atau plan, do, check, and act. Lalu manfaat yang kelima itu meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. Manfaat ISO yang ketujuh itu mengurangi risiko usaha, yang kedelapan meningkatkan daya saing, lalu yang selanjutnya meningkatkan komunikasi internal dan hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu yang terakhir itu mendapatkan kepercayaan dari konsumen, mitra kerja, ataupun pemodal. Jadi standar ISO ini telah menjadi tonggak penting dalam dunia industri modern, di mana ISO tidak hanya mengatur kualitas dan keamanan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan. Berbagai standar ISO itu memiliki dampak langsung pada inovasi dan pengembangan teknologi. Contohnya ISO 9001, di mana ini berkaitan dengan manajemen mutu, yang memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk meningkatkan proses dan juga produk, lalu mendorong perbaikan berkelanjutan, dan juga menggerakkan inovasi. Selanjutnya, yang di keamanan informasi itu ada ISO 27001 yang mendukung pengembangan teknologi yang aman dan juga handal. Untuk yang populer saat ini itu ada ISO 27001 2013 yang mana ini merupakan standar untuk sistem manajemen keamanan informasi. Nah, standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi yang dapat didemonstrasikan oleh organisasi untuk menerapkan, memelihara, dan meningkatkan kontrol untuk melindungi aset informasinya. Standar ini membantu organisasi dalam melindungi informasi mereka dari akses yang tidak sah, lalu melindungi penggunaan, pengungkapan, perubahan, dan juga kerusakan. Nah, untuk saat ini standar ISO 27001-2013 itu digunakan oleh organisasi di semua ukuran dan industri dengan lebih. Nah, ada sertifikat yang dikeluarkan itu sudah ada 300.000 dan dikeluarkan di 150 negara. Untuk di Indonesia itu sendiri menurut BSSN per Juli 2023 itu terdapat 1.842 organisasi di Indonesia yang telah tersertifikasi ISO 27001-2013. Di mana jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak organisasi yang menyadari pentingnya keamanan informasi dan berkomitmen untuk melindunginya. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang ISO ini belum ya? Di semester sebelumnya apakah sudah dipelajari? Belum, Bu. Belum pernah.
Atau di sini ada yang bekerja di bagian auditor, atau sudah ada sertifikatnya? Atau yang sudah melakukan penelitian, atau mungkin untuk penelitian magangnya ada yang mengangkat judul tentang ISO atau manajemen risiko atau analisis keamanan lainnya, ada nggak? Saya tanya lagi, untuk penelitian KP-nya atau kerja prakteknya ada yang membahas tentang ISO ini kah? Atau manajemen risiko ataupun analisis keamanan informasi? Jadi untuk KP itu pengusulan ujiannya itu tanggal 15 Juli ya. Nah, untuk ujiannya sendiri ada di tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus. Boleh tahu untuk perkembangan KP-nya bagaimana? Apakah sudah tahu apa yang akan dijadikan bahan penelitiannya? Belum, Bu. Sudah ada proses bimbingan atau belum ya? Nyusun KP maksudnya nyusun laporannya, Mas? Atau gimana? Kalau nyusun laporannya berarti sudah ada penelitiannya.
Nah, bahan dan aplikasinya. Boleh tahu terkait apa, Mas, aplikasi dan laporannya? Di pembuatan aplikasi whistleblower. Ini laporan kecurangan. Oke. Ada lagi tema yang lain untuk penelitiannya? Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut terkait pembahasan ISO 27001 di tanggal 25 ya. Karena tanggal 18 minggu depan itu kita libur atau cuti bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya.
Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Wabarakatuh. Bu.